Refleksi pembangunan perempuan Sumatera Barat 1 dekade terakhir. Tanggal 21 April setiap tahunnya kita memperingati Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan dan mengenang perjuangan pahlawan wanita kita, Raden Ajeng Kartini, yang dikenal luas sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Dalam kumpulan suratnya yang dibukukan oleh Jacques Abendanon berjudul Door Duisternis Totlek, maupun terjemahan versi bahasa Melayu oleh Balai Pustaka, yang terkenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, tertuang pemikiran Kartini tentang kondisi sosial ekonomi perempuan di akhir abad 19. Perempuan pribumi khususnya di Jawa tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya, dan harus bersedia dimadu. Dalam surat itu pula lah tergambar cita-cita Kartini terhadap perempuan Jawa yang lebih berpikiran maju. Sejatinya, Kartini bukan satu-satunya pahlawan pejuang emansipasi wanita di Indonesia. Ada banyak pahlawan wanita yang berjuang dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, mulai dari Cut Nyak Dien, Dewi Satika, Maria Walanda Maramis, Siti Walidah Ahmad Dahlan, dan yang terkenal dari Sumatera Barat, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Layaknya Kartini, Rasuna Said juga memperjuangkan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, mengenyam pendidikan di Diniyah Putri, Padang Panjang hingga sampai menjadi pengajar. Beliau sangat memperhatikan kemajuan dan pendidikan kaum wanita. Dalam pemikirannya, kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa diperoleh dari sekolah saja, namun juga harus disertai dengan perjuangan politik. Lebih jauh, Rasuna Said juga menyuarakan emansipasi wanita melalui jalur jurnalisme, lewat majalah mingguan Menara Potri yang didirikannya. Lantas bagaimana perkembangan pergerakan perempuan Sumatera Barat saat ini? Secara sederhana, menilik kepada pergerakan Rasuna Said, hal tersebut dapat diukur dari jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan, maupun perempuan yang aktif bekerja. Apakah benar perempuan Sumatera Barat semakin berdaya? Ukuran yang pas tentu kita rujuk kepada Badan Pusat Statistik. Lembaga ini secara rutin melakukan survei ketenagakerjaan setiap tahunnya. Data kekerjaan yang dikompilasi diantaranya penduduk usia kerja yang dirinci berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, lapangan usaha utama, status pekerjaan utama, tingkat pendidikan, domisili, jumlah jam kerja, dan lain-lain. Berbekal data 1 dekade terakhir, kita dapat melihat bagaimana potret pembangunan perempuan Sumatera Barat. Secara umum terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja sebanyak 2,39 persen poin, dan tingkat pengangguran terbuka turun 1,5 persen poin dalam 11 tahun terakhir. Peningkatan ini ditunjang oleh meningkatnya angka TPKK perempuan dari 49,02% di tahun 2011 menjadi 55,4% di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan semakin banyak penduduk perempuan pada usia kerja yang terlibat aktif bekerja atau mencari pekerjaan, bukan mengurus rumah tangga. Semangat emansipasi pendidikan yang diusung Kartini dan Rasuna Said pun terefleksi dari data BPS. Secara umum dalam 11 tahun terakhir terjadi peningkatan proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 13,06 persen poin. Peningkatan ini disebabkan semakin banyak pekerja perempuan yang berpendidikan menengah ke atas, meningkat dari 39,58% di tahun 2011 menjadi 54,33% di tahun 2021. Peningkatan tersebut didominasi oleh tingkat pendidikan sarjana atau universitas yang naik 9,17 persen poin. Buah pemikiran Kartini dan Rasuna Said terus dijawantahkan oleh perempuan Sumatera Barat zaman kini, dengan menempuh pendidikan hingga ke level universitas. Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan utama, secara umum terjadi perpindahan lapangan pekerjaan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.
Distribusi pekerja sektor primer menyusut dari 40,63% di tahun 2015 menjadi 35,78% di tahun 2021. Penyusutan ini didominasi oleh pekerja perempuan, yang turun 7,37% poin. Di sisi lain, terjadi penambahan distribusi pekerja yang cukup signifikan di sektor industri pengolahan sebesar 1,81% poin, sektor perdagangan sebesar 0,82% poin, dan sektor akomodasi dan makan minum sebesar 2,35% poin. Penambahan ini didominasi oleh pekerja perempuan di sektor akomodasi dan makan minum. Rasio pekerja laki-laki dan perempuan di setiap sektor menunjukkan terjadi peningkatan rasio pekerja perempuan di sektor akomodasi makan minum. Informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan, terdapat kecenderungan bagi perempuan Sumatera Barat untuk bekerja bukan di sektor pertanian, menilik dari jenis pekerjaan utama. Dalam 10 tahun terakhir ada fenomena pergeseran pekerja pertanian dan pekerja kasar ke usaha jasa, penjualan, dan pekerja profesional. Proporsi perempuan sebagai tenaga usaha pertanian berkurang hingga 6,53% poin dari 34,48% di tahun 2011 menjadi 27,95% di tahun 2021. Rasio pekerja laki-laki dan perempuan dengan jenis pekerjaan tenaga usaha penjualan dan tenaga tata usaha berkurang secara signifikan. Rasio tenaga profesional laki-laki terhadap perempuan berkurang dari 53,83 di tahun 2011 menjadi 45,79 di tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan semakin banyak perempuan yang menjadi tenaga profesional dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Sumatera Barat sedang dalam proses transformasi ke arah yang dicita-citakan oleh Kartini dan Rasuna Said. Lantas, apa implikasinya terhadap kebijakan pemerintah daerah? Kondisi dan perkembangan ketenagakerjaan selama 10 tahun terakhir memberikan gambaran yang jelas seperti apa karakter pekerja di Sumatera Barat. Bagaimana kecenderungan atau perubahan yang terjadi selama dekade terakhir. Data ini merupakan informasi yang sangat berharga untuk menentukan kebijakan pembangunan perempuan yang tepat sasaran, sesuai dengan karakteristik daerah. Walaupun demikian, dalam menentukan kebijakan yang berorientasi masa depan, pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kondisi global dan nasional seperti global trend, tantangan future, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Perlu diadaptasi dalam perencanaan kebijakan pembangunan perempuan Sumatera Barat. Semoga perempuan Sumatera Barat semakin berdaya dan berjaya.